Semakin lama MSI ini semakin menarik ya guys ya. Karena ini nih, yang satu ini, dia itu adalah MSI Modern Series, pakai CPU i5, udah IPS panel juga layarnya, dan harganya ini loh, 8 jutaan guys. Di bawah 10 juta ya. Jadi buat kalian yang dari kemarin, itu nyariin laptop di bawah 10 jutaan dengan kualitas yang bagus, spek yang oke. Ini guys, MSI Modern Series. Kita unboxing. Gas! Nah, kita langsung buka aja ya. Nah, pas kita buka, kita langsung kelihatan nih ya. Paling atas ada tas ya. Tas kantor, tas laptop yang dijinjing gitu ya. Simple banget, nggak ada ini itu. Logo MSI-nya juga udah logo MSI yang modern ya. Nah, ini dia ada power adapter. Ya, ujungnya DC 65 watt. Kecil nih, enak dibawa kemana-mana. Enteng juga. Sekarang kita langsung ke tengahnya. Ada apakah ini di tengahnya? Langsung laptopnya guys. Warna hitam. Gue suka nih laptop warna hitam. Sekarang kita langsung lihat si laptopnya. Ini warnanya mengingatkan gue sama laptop gue sih. Bahannya halus loh. Ini apa ya? Oh. Yang gue notice di awal adalah bagian depan si monitornya ini dan bagian belakangnya ini beda. Dan bisa dilihat dari teksturnya juga beda ya. Yang di belakang ini polikarbonat sekali gitu dengan suara yang seperti ini. Sedangkan depannya beda ya. Kualitas bahan yang dipakai ini gue suka banget. Solid, halus, dan enak aja gitu. Disentuhnya tuh enak aja, cuman belakangnya ya nggak dilihat juga kan ya. Jadi ya udahlah ya. Oh ya, by the way, ngomongin soal si desain ini, MSI itu punya sertifikasi untuk ketahanan durabilitas dari laptopnya sendiri. Namanya itu Military Standard 810G. Yang mana udah dites untuk guncangan, kebentur, kelembapan, terus ada temperatur tinggi dan rendah dan segala macamnya. Jadi laptopnya ini aman buat kita bawa kemana-mana dan di situasi yang ekstrim seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat detail-detailnya dulu ya. Di bagian atas ini tuh ada rubber yang gue nggak tahu kenapa ini ada rubber di sini ya. Panjang banget lagi. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ya udahlah ya. Nah ini di sebelah kanan laptopnya ada USB Type A 2 biji sama ini micro SD nih. Demen nih gue nih kayak gini-gini nih. Nah di sebelah kirinya rame nih guys. Disiin tadi buat si chargernya ya pastinya. Terus ada HDMI. Terus ada Type A lagi. Berarti ada 3 Type A-nya. Dan ada USB Type-C di sini. PD ya, power delivery. Jadi bisa ngecas juga lewat si USB-C-nya ini. Ada combo audio jack. Dan ini terakhir kecil ini, buat indikator baterai. Dan di bagian bawahnya tadi kita dapat speakernya ada 2 kiri kanan. Dan lubang untuk intake-nya itu lumayan besar ya. Sekarang kita langsung lihat aja dalamannya bagaimana. Siap, cakep coy. Pas dibuka smooth. Dan gampang ya, dibuka pakai satu tangan, tuh bisa, kayak tadi kalian lihat. Siap, cakep coy. Dan tadi yang gue notice satu lagi adalah, jadi gunanya karet yang ada di belakang ini, itu biar kalau kena permukaan, itu kagak ngerusak si bagian bodi dari monitornya. Sekarang kita lihat dari keyboardnya. Key travelnya dari MSI itu selalu memuaskan ya, untuk dipencet tuh kayak, dibilang dalam banget enggak, dibilang tipis banget enggak, key travelnya ini pas. Dan buat ngetik, kita buat kantoran, ngetik segala macam, gue rasa sih ini bakal enak banget sih. Oke, jadi buat layarnya sendiri, dia itu punya warna yang cerah ya, pop banget. Ini kayak biru dan hijaunya itu benar-benar terdefinisi. Dia pakai layer finishing matte. Itu ada cahaya dari kiri kanan atau cahaya matahari dari luar, itu nggak terlalu bikin mantul gitu. Jadi enak aja buat kita kerja di luar. Nah oke, dari gambar statis seperti ini, warnanya udah oke, tapi gimana kalau misalnya kita pakai untuk nonton YouTube atau Netflix gitu ya? Apakah kualitas dari si IPS level panelnya ini bisa diacungkan jempol gitu? Dan kita tesin buat audionya juga nanti. Yuk, kita nonton YouTube aja ya. Audionya di 50% kecil ya guys ya. Tingkat volumenya tuh kecil banget di 50%. Kita naikin ke 100. Nah ini baru nampol dia. Vokalnya asik sih ini, kepisah dari back sound-nya ya. Soundstage-nya jadi luas, lumayan luas, walaupun tadi tingkat volumenya kurang tinggi. Tapi buat nonton sehari-hari, itu kalau kalian buat Netflixan, menurut gua oke-oke aja sih, nggak ada masalah.
Dan audionya juga ya, itu bisa kita akalin dengan pakai headphone atau pakai external speaker, karena kan dia udah ada audio jacknya juga, jadi lebih aman. Dan ada sertifikasi high-res audio, jadi kalau kalian punya gadget-gadget, external headset, headphone, atau speaker yang punya kualitas untuk high-res, itu kompatibel dengan laptop ini. Nah, sekarang mumpung kita ngomongin tentang layar, kita ngomongin juga tentang si webcamnya ya. Tes, 1, 2, 1, 2, tes. Nah guys, ini adalah contoh perekaman untuk webcam ya dari MSI Modern 14. Dan di sini gue pakai resolusi tertingginya ya, 720p. Gue udah pakai lighting, tetap aja nih semut nih di mana-mana nih. Tapi gue rasa buat video call atau buat kalian meeting itu udah oke lah buat kalian video call. Oke, lanjut. Kalau misalkan laptop ya, sekarang ini kan udah punya beberapa control center ya. Nah, di MSI juga ada. Itu namanya adalah MSI Center Pro. Di dalam control center ini, kita itu bisa, ada banyak ya. Kita mulai dari si informasi tentang laptopnya sendiri, ada sistem info, lalu ada optimization. Di sini ada skenario untuk performance-nya, kita bisa pilih dari high performance, balance, ada silent, dan super battery. Kalau misalkan mau untuk pengujian yang berat, kita pakai high performance, kalau enggak pakai yang super battery. Tapi untuk sehari-hari, gue pakai yang balance aja ya. Tapi sebelum kita tesin untuk performa gaming dan rendering, gue mau bacain speknya, sekalian gue mau buka si laptopnya ini buat tahu dalemannya apakah bisa di-upgrade untuk RAM-nya dan SSD-nya. MSI Modern 14 C11M004ID memiliki ukuran bodi di 223 x 319 x 19 mm dengan bobot di 1,4 kg. Seperti namanya, layar yang digunakan adalah 14 inci dengan panel IPS level beresolusi 1920 x 1080 atau Full HD. Sedangkan di bagian CPU, laptopnya mengandalkan Intel Tiger Lake i5 1155G7 dengan Iris Xe graphics. RAM-nya sendiri di 8GB DDR4 3200 MHz onboard dan storage-nya berkapasitas 512GB NVMe PCIe Gen 4 dengan kecepatan read di 3594 MB per second dan write di 2528 MB per second. Urusan baterai, MSI menggunakan kapasitas 39,3 Wh dengan daya charge di 65 Watt melalui adapter bawaannya. MSI Modern 14 berjalan di Windows 11 dan sudah termasuk dengan garansi resmi 2 tahun pemakaian. Sip, udah kebuka. Sekarang kita reveal dalamnya ini bagaimana. Nih, as you can see, single fan. Dia pakai cooler boost ya, nama teknologinya. Dan heat pipe-nya dia pakai 2 heat pipe yang langsung ke CPU-nya. Nah, di sini ada SSD yang exchangeable. Jadi kalau kalian pikir 512GB itu kurang buat kesaran kalian bisa tuker aja si 512 ini ke 1 tera atau yang lebih gede. Dan RAM-nya sendiri, ini kalian nggak bisa extend ya. Jadi 8GB onboard dengan kecepatan 3200 MHz yang nggak bisa kalian tambahin lagi gitu. Jadi mentok di 8GB aja. Mungkin itu aja. Sekarang kita tesin untuk gamenya dan renderingnya. Oke guys, powernya udah gue pindahin ke yang performance ya. Oke, sekarang gue main agak kayak gini aja biar kalian bisa liatin juga. Di sini gue main 2 game yang nggak terlalu berat ya. Pertama itu Global Offense CSGO dan yang kedua adalah tukang bakso. Apa sih namanya? Bakso simulator. Ya, sekarang kita langsung mainin dulu aja. Nih. Nggak bisa. Sendiri. Fisika Farma. Betamini. Ya udahlah, pokoknya bakso simulator bakso simulator lancar ya. Asik, bisa main game ya. Main game dari Indonesia ya. Kita lanjut ke yang agak serius ya, Counter Strike. Oke, kita main di low. Jago gua. Jago, sangat jago. Di settingan medium, tadi agak patah-patah sedikit. Kalau kita turunin ke low, baru itu mainnya lebih lancar, lebih asik ya. Dengan resolusi full 1080p. Nah, sekarang kita tesin untuk rendering ya. Dan di sini gue menggunakan Blender. Nah, sekarang kita udah masuk ke Blender, aplikasi Blender. Seperti biasa gue pakai yang template BMW. Dan ini untuk rendering menggunakan CPU dulu. Oke.
Nah ini dia hasilnya, untuk renderingnya kita dapat di 7 menit 30 detik ya. Dan ini menggunakan CPU. Laptopnya sendiri itu diprioritaskan kan untuk produktivitas kita kerja atau kita belajar. Jadi untuk hal-hal yang berat, heavy usage kayak editing atau rendering 3D seperti ini, itu bukan prioritas. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. MSI Modern 14 menurut gua laptop untuk produktivitas, laptop untuk belajar ya, untuk pelajar-pelajar yang kokoh karena bahan yang digunakan ini enak banget untuk dibawa kemana-mana dan lembut juga, strong juga, durable, udah ada sertifikasi military standard. Speknya sendiri ini digunakan untuk multitasking, untuk game-game ringan, itu masih oke, masih capable. Buat ngetik, asik ya. Key travelnya ini enak banget, dan buat sehari-hari kayak ngetik-ngetik atau kerja itu udah nyaman menggunakan si keyboardnya ini. Tapi notesnya adalah di bagian layar dan audionya nih. Audionya sendiri itu punya tingkat volume yang kurang tinggi, dan layarnya sendiri itu masih butuh warna yang seharusnya lebih pop lagi ya, karena ini udah IPS panel, jadi seharusnya gue ekspektasinya itu dia lebih pop gitu. Tapi ya untuk sehari-hari ini udah oke. Gitu. Nah, buat harganya sendiri, MSI Modern 14 C11M004ID itu dijual harga normalnya itu 9.499.000. Tapi lagi ada promo nih, dan promonya itu lumayan guys, karena harganya itu turun menjadi 8.999.000. Dan itu promonya terbatas ya, hanya sampai 1 Januari 2023. Jadi kalau misalkan kita lihat perbandingannya dengan sesama MSI, ini adalah MSI Modern 14 dengan chipset i5 yang paling murah saat ini gitu. Jadi kalau kalian memang lagi ngincarin laptop-laptop MSI, ini yang paling oke menurut gua, yang paling worth it buat harganya. Begitu ya. Ya, gimana menurut kalian soal laptop MSI Modern 14, laptop for productivity dan laptop untuk sehari-hari? Tulisin di kolom komentar dan kita nanti bahas-bahas lebih lanjut di sana. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe juga, share juga ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin laptop baru, laptop murah di bawah 10 juta atau bahkan 9 juta nih termasuknya ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao.